Sekarang menurut pandangan Bapak, apakah YouTube menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan sebuah penghasilan yang benar-benar menjanjikan? Hello busy people, kembali lagi dengan saya Nartini. Dan saya berharap sih tidak bosan ya kalian di rumah melihat saya terus dalam setiap videonya. Dan tentunya di video kali ini saya ditemani oleh pembina saya, Pak Kurnia. Hai. Halo. Pak Kurnia. Halo. Apa kabar Pak? Baik. Oke, semoga selalu dalam keadaan baik-baik Pak ya. Oke, jadi seiring dengan perkembangannya teknologi, tak heran jika banyak generasi muda saat ini menuangkan ide dan kreativitasnya melalui media sosial, baik itu Instagram, Facebook, TikTok, dan juga YouTube. Oke Pak, jadi jika kita berbicara mengenai YouTube, tentunya semua orang pasti kenal dengan yang namanya YouTube. Bagaimana kalau sekarang kita berbincang-bincang tentang YouTube Pak? Boleh. Oke, walaupun jadi kita sebagai YouTuber pemula boleh lah kita bahas ya. Oke. Jadi saya punya beberapa pertanyaan seputaran YouTube nih Pak. Untuk pertanyaan yang pertama, pada video sebelumnya kita sempat membahas mengenai strategi SEO dalam sebuah website. Nah, apakah hal tersebut berlaku juga untuk YouTube? Mirip sih dia sebenarnya mirip ya. Kalau yang membedakan itu adalah kalau YouTube dia kontennya harus update, itu aja dia. Ya walaupun blogging juga update sih dia, cuma algoritmenya agak sedikit berbeda sebenarnya. Dalam waktu rutinitas ya. Kalau mungkin kita bikin blog atau blog artikel tuh kita bisa sekalian upload 100 video, 100 artikel tuh bisa. Tapi kalau YouTube enggak, nanti takutnya dikira spam ya. Jadi biasanya di YouTube kita jadwalkan ya, paling cepat itu sehari sekali lah. Sehari sekali satu video ya. Mungkin kita bisa bikin sebulan berapa video ya, kita jadwalkan ya. Itu nanti itu yang dinilai bagus oleh YouTube biasanya. Itu biasa lah. Untuk judul juga mempengaruhi, sedikit deskripsi juga, tagnya juga gitu, dan apa yang dibicarakan di dalam channel tersebut, dan juga ya kontennya sama aja tuh. Jadi YouTube tahu lah ya sebenarnya isi dari videonya itu. Jadi mirip-mirip dengan website. Mirip-mirip, tapi intinya yang membedakan tuh kalau YouTube dia di rutinitasnya. Jadi harus terus ada video-video baru, itu dia. Oke, yang pertanyaan yang kedua, sekarang menurut pandangan Bapak, apakah YouTube menjadi salah satu solusi untuk mendapatkan sebuah penghasilan yang benar-benar menjanjikan? Namanya kita sebagai content creator atau yang ingin menjadi YouTuber juga istilahnya. Itu kan istilahnya bisa dikatakan bisnis digital, usaha digital atau usaha online. Dan usaha online dan usaha offline itu sebenarnya konsepnya ya sama-sama ya, perlu usaha lah. Semua bisnis menjanjikan dan semuanya juga bisa memberikan kerugian. Itu nggak ada yang bisa menjamin 100% akan menghasilkan ataupun berhasil, tuh nggak ada ya. Ya tergantung berhasil tidaknya, tergantung dari kita sendiri. Ya kita baru upload sekian video, baru upload 10 video terus inginnya viral, itu kan aneh kan. Dan kalau kita mengharapkan untuk viral ya janganlah. Kalaupun viral kan cuma naiknya cuma sekali, setelah itu turun, nggak ada yang nonton lagi. Kita kan nyari konten yang sifatnya sepanjang masa atau evergreen lah bisa dibilang. Jadi kalau kita bikin tahun ini, mungkin lagi 5 tahun ke depan orang masih nyari. Itu yang kita pikirkan ya. Jadi sebenarnya kalau dikatakan menjanjikan, ya menjanjikan. Tapi apakah sudah pasti, ya belum tentu. Itu beda itu. Pokoknya intinya nggak ada ya sesuatu usaha itu yang gampang, tuh nggak ada. Semua butuh usaha. Butuh usaha dan proses. Ya, komitmen juga dibutuhkan. Oke, pertanyaan yang ketiga, dalam sebuah YouTube itu ada yang namanya jam tayang dan juga subscribe. Yang mana sih lebih penting Pak?
Kalau disuruh milih ya jam tayang kan biasa. Jam tayang. Jam tayang. Kalau subscriber tuh kadang-kadang mungkin dia subscribe aja tapi nggak nonton. Kalau jam tayang yang tidak subscribe bisa jadi penonton. Itu dia. Jadi kadang-kadang mungkin dia malas subscribe, kalau mau nonton mungkin dia tinggal cari aja channel kita kan gitu. Kadang-kadang biasanya yang orang nggak mau subscribe itu karena takut terganggu di notifnya biasanya. Itu sih biasanya dia. Jadi kalau apabila ya udah jam tayang aja, emang lebih baik jam tayang. Biasanya sebagian orang itu lebih gampang mana sih nyari jam tayang atau Subscriber lebih gampang. lebih gampang nyari subscribe. Karena kalau cari subscriber aja tolak ukurnya di Monet ya tinggal beli aja kan. Udah beres. Cuma penonton kalaupun sudah 1000 subscriber terus nggak ada yang nonton ya buat apa gitu. Jadi kita nggak usah kalau mikirkan di subscribe dan sebagainya, nggak usah, nggak ada gunanya. Kalau intinya kalau kita emang rutin ngasih konten dan konten itu berkualitas, sudah pasti ada kok yang subscribe. Itu aja Dengan organik aja Pak ya. Iya, organik aja sifatnya. Oke, lanjut. Nah, setelah YouTube tersebut dimonetisasi, apakah kita langsung dapat penghasilan? Di Monet itu maksudnya udah diterima AdSense-nya maksudnya. Iya. Karena istilah Monet dan AdSense itu sebenarnya beda sih, dia mirip tapi beda sebenarnya. Kalau udah keterima AdSense-nya ya nggak langsung lah. Intinya kalau nggak salah itu 1 juta, 1,5 juta kalau nggak salah kita bilangnya. Baru setelah itu ada ya baru kita bisa terima uangnya. Itu pun juga perlu verifikasi lagi kan. Gitu. Tapi nggak usah lah mikirin yang itu. Kita mikirin konten aja lah dulu. Itu urusan belakangan, kita prosesnya, teknisnya untuk proses AdSense itu belakangan aja kita pikirin. Itu kesalahan YouTuber yang pertama tuh mikirin proses monetnya atau proses AdSense-nya itu yang dipikirin, dia nggak mikirin konten gitu. Itu biasanya kesalahan pertama. Jadi fokus dulu ke konten. Fokus dulu ke cari jam tayang, cari subscriber biar banyak, itu baru kita bisa berfokus untuk proses. Itu kan sifatnya teknis, untuk AdSense itu sifatnya teknis ya. Itu pun pasti bisa lah. Mungkin itu butuh waktu. Oke, jadi biasanya sumber penghasilan dari sebuah YouTube itu dari mana saja Pak? Sumber penghasilan sebenarnya bisa tergantung kita juga, sama isi channelnya apa saja, tergantung itu juga. Itu istilahnya bagaimana kita memonetisasi channel YouTube kita. Itu intinya dia. Ada banyak faktor dan banyak cara sebenarnya. Ya anggaplah kita membahas tentang produk kecantikan, atau kita membahas tentang kecantikan, tentang make up dan sebagainya. Channel kita banyak membahas tentang itu ya. Yang pertama kita kan bisa jadikan dia untuk iklan. Yang pertama kan udah pasti iklan. Yang kedua ya tentunya untuk affiliate ya. Kita menjual produk-produk dari orang lain lah. Kita jual affiliate ya kan. Kan kita sudah bahas sebelumnya tentang affiliate ya. Setelah affiliate kita juga bisa menjual produk milik kita sendiri kan. Kedepannya kalau seandainya kita ingin buat sebuah produk kecantikan seperti mungkin produk masker ataupun lulur, nah karena channel kita sudah ada subscriber udah ribuan banyak kan, kita tinggal gampang, nih saya punya produk baru yang namanya ini, kita bisa menjual produk kita sendiri itu. Ataupun nah yang tepat bisa kita jual juga produk orang lain, dropshipper lah istilahnya, atau endorse produk orang lain juga kita bisa, karena kita sudah punya subscriber itu, kita punya sendiri itu. Dan juga nah kalau Pak ini kan berhubungan dengan website dan sebagainya, bisa tadi Pak membuat kursus juga bisa, kursus online bisa. Karena selain menjual produk jasanya, jasa pembuatan website bisa jadi dulu. Tapi untuk saat ini sih enggak, kita fokus ke YouTube saja dulu gitu. Sebenarnya banyak cara. Jadi intinya sebelum kita membuat channel YouTube, kita harus bisa memikirkan setelah kita membuat channel YouTube tersebut,
dari mana kita bisa menghasilkan uang itu kan, kita harus pikirkan itu dari mana saja, apakah hanya kita mengandalkan iklan saja nanti, ataukah kita bisa membuat program afiliasi, ikut program afiliasi sana juga, bisa nggak kita kedepannya menjual produk diri sendiri atau produk orang lain itu, dan apa saja yang kira-kira bisa kita lakukan dengan channel YouTube kita ya. Itu juga kita harus pikirkan. Jadi istilahnya diversifikasi lah sumber-sumber penghasilan tersebut. Poinnya di sana dia. Jadi penting kita untuk merancang channelnya, Ya, channel apa yang akan kita buat. Ya, selain juga sesuai lah dengan minat kita. Selain sesuai minat kita juga kita harus bisa mempersiapkan dari awal. Oke, pertanyaan selanjutnya, saya pengen tahu nih Pak, Bapak ada strategi nggak atau bagaimana sih pandangannya Bapak terhadap algoritma YouTube ke depannya? Kurang lebih melihat dari algoritma Google ya, Google yang sebelumnya Google kan terus ada perubahan ya, dimana dia permintaannya Google itu pasti semakin tahunnya itu semakin berkualitas dia mintanya. Ya pertama sekarang sudah minta kecepatan harus sudah menjadi faktor nih untuk SEO. Kalau sebelumnya nggak jadi faktor ya, sekarang sudah. Terus dia ke desain juga sudah, ke isinya juga sudah, ke uniknya, originalitasnya juga sudah. Jadi intinya kedepannya pasti permintaannya yang tolak ukur adalah kualitas bukan kuantitas lagi. Jika baguslah kita bisa mengimbangi kualitas, kuantitas bagus. Ya begitu juga dengan YouTube, kemungkinan besar juga sama. Mulai dari kualitas videonya juga mungkin pengaruh, entah itu kualitas konten, jam tayangnya apa, satu video itu berapa menit dia biasanya isinya itu kan. Ya kurang lebih seperti itu aja sih, kedepannya akan semakin susah. Intinya kedepannya semakin susah. Iya, kalau sekarang dulu aja kan kita untuk AdSense tuh nggak ada syarat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang. Kalau sekarang kan sudah ada. Ya kalau sekarang 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, kalau tahun depan kita kan nggak tahu. Apalagi sudah dipotong pajak lagi kan. Nah tahun depannya lagi ada perubahan lagi, udah semakin sulit ya. Kalau mau memulai ya seharusnya kita mulainya kemarin bukan sekarang. Kalau mau yang bikin akun YouTube lah. Ya intinya kita udah jangan kita mikir kapan mulainya. Ya udah take aja, ambil aja videonya, upload gitu aja. Gitu aja. Nggak usah lah untuk pikirin. Ya, kalaupun nggak cocok ya tinggal hapus aja kan, apa susahnya. Gitu loh, nggak usah mikirin bagus atau enggak, yang penting upload aja dulu. Kalau emang jelek ya udah hapus gitu. Ini nggak usah diambil pusing, nggak usah ruwet nggak usah. Oke. Nah pertanyaan selanjutnya, sekiranya masih ada banyak lagi. Ya? Oh, iya. Masih siap untuk menjawab? Masih, kopi saya masih lumayan. Oke. Sekiranya hal apa sih yang perlu dikuasai nih Pak ketika kita ingin menjadi seorang YouTuber? Apa ya, kalau umpamanya Pak kan nggak YouTuber juga kan. Kalau bilang modal tampang juga nggak ada, modal ngomong juga masih berantakan kan. Bukan seorang guru yang bisa menjelaskan cara membuat website yang terstruktur kan sebenarnya itu. Jadi istilahnya ya sudahlah, jadi diri sendiri itu aja. Yang penting pede aja, nggak usah mikirin apa perkataan orang lain, mau kita dibilang apa udah cuekin aja itu. Yang penting udah biarin dah, nggak usah dilihat. Kadang-kadang kita pertama kali bikin video itu pasti kita nonton video sendiri pasti ketawa. Itu hampir semua YouTuber ya, kecuali artis ya, kita nggak ngeliat artis ya. Nggak, orang-orang biasa seperti kita ini ngeliat hasil video pertama yang ada muka kita. Jangankan ngeliat muka, dengar suara kita sendiri aja pengen ketawa kan. Iya, benar. Gitu. Jadi itu wajar, semua orang memiliki hal yang sama itu. Pengalamannya hampir sama semua.
boleh dilihat youtuber yang udah terkenal sekarang tuh kan, video awalnya seperti apa sih, itu apakah udah langsung bagus. Ya, di luar dari artis ya, yang udah punya modal dan sebagainya, itu di luar, kita nggak bahas itu kan, lain cerita soalnya. Itu apalagi tadi modal ya, kita bicara modal ya. Modal lainnya juga kita ya bisa komitmen dan juga kita berusaha mencari konten, tentunya usahakanlah konten-konten bermanfaat lah. Memang seperti Pak membangun channel YouTube ini kan channel termasuk channel edukasi. Pak sadar kalau orang untuk channel edukasi itu subscribernya nggak akan banyak, memang nggak akan banyak, tapi yang Pak yakini itu adalah penontonnya itu pasti berkualitas. Karena penontonnya itu ingin belajar ya. Orang yang ingin belajar berarti dia ingin maju. Jadi mereka itulah orang-orang yang berkualitas. Dibandingkan kenapa Pak nggak memilih konten-konten hiburan, ngeprank dan sebagainya, kenapa nggak seperti itu ya? Karena mereka butuh hiburan. Gitu loh. Mereka butuh hiburan, mereka adalah kaum rebahan yang tidak ingin melakukan perubahan, itu aja loh. Kalau penonton channel ini ya orang-orang yang ingin berubah kan, ingin mendapatkan motivasi, atau ini bukan motivasi lah, kalau Pak kan nggak bisa motivasi, ingin mendapatkan inspirasi lah, minimal inspirasi atau ide-ide bisnis online lah gitu ya. Komitmen, konsisten, udah mulai aja. Percaya diri. Kalau nggak percaya diri udah lupakan dah, maksudnya udah biarin, upload aja dah lu gitu. Yang penting upload aja dulu. Kalau nggak dimulai ya kapan kita tahu? Kalau nggak dicoba gitu ya nggak tahu, harus coba dulu gitu. Oke, pertanyaan terakhir. Sudah pertanyaan terakhir sekarang. Oke. Biasanya hal apa sih yang paling rumit ketika kita ingin membangun sebuah channel YouTube? Yang paling rumit itu sebenarnya di mana pada saat kita mulai itu muncul banyak sekali alasan. Alasan. Iya, alasan tuh yang biasanya bikin kita rumit. Kita alasannya nggak ada modalnya apa? Ya udah pakai kamera aja. Wifi ya udah di Indomaret sih, itu masih banyak yang gratisan, udah dari sana aja upload video. Program editing lewat HP juga ada. Jadi nggak, sebenarnya untuk menghindari alasan sih itu sebenarnya. Gitu yang paling rumit alasannya. Paling rumit tuh mengatasi alasan yang kita miliki sebenarnya. Jadi itu adalah penghalang diri kita sendiri. Semakin banyak kita alasan untuk tidak memulai, ya intinya semakin belum siap kita. Itu nggak ada tempat, malas ya, apalagi malas sudah nggak usah ditanya dah itu. Jadi kaum rebahan aja itu. Intinya hal yang paling rumit itu adalah alasannya kita. Iya, alasan, memberikan alasan. Jadi untuk istilahnya nggak ada ide mau bikin konten apa, ya sebenarnya itu juga alasan kan. Karena sebenarnya banyak ide, cuma kita nggak mau mulai ya karena kebanyakan alasan itu. Ada berapa sih ide ribuan sebenarnya. Dari spesifik dulu, atau kita umumkan lah dulu. Kita bahas tentang channel website lah, channel tentang kecantikan, channel tentang kerajinan tangan, channel tentang edukasi atau tutorial cara menggunakan Adobe Premiere juga bisa, tentang pariwisata umpamanya di Bali ini tinggal video-video tempat objek wisata juga bisa. Sebenarnya banyak sekali sebenarnya di Bali itu peluangnya. Kalau khusus di Bali ya, tempat lain juga sebenarnya sama aja kan. Tergantung kita aja itu. Tergantung kita banyak alasan atau tidak. Ya nggak usah kita mikirin ini yang nonton banyak apa nggak usah pikirin tuh. Biasanya kalau yang lainnya bilang kita harus lakukan research ini nanti penontonnya akan banyak apa enggak, yang nyari topik ini banyak enggak. Pada dasarnya semua orang akan pada saatnya mencari topik itu gitu. Banyak topik kita sebutkan yang kecil aja, yang kira-kira kita nggak mikirin gitu. Kalau kita pikir tentang spidol nih, kira-kira ada yang nyari nggak tentang spidol? Pasti aja ada gitu. Pasti aja ada yang bahas tentang ini.
gitu. Semua yang terkecil sekalipun sekarang udah ada yang bikin. Itu dia, nggak usah pikirin bakal banyak penontonnya. Oke, Nanti- jadi sedikit terjawab Iya. pertanyaan yang muncul di pikiran setelah berbicara mengenai YouTube. Oke, mungkin itu saja dulu bincang-bincang kita pada malam hari ini. Dan maaf banget karena telah menyita waktunya Oh, nggak Bapak. Dan semoga apa yang telah kita sharingkan pada malam hari ini bisa bermanfaat untuk teman-teman di rumah. Apalagi untuk teman-teman yang berminat untuk menjadi seorang YouTuber. Ayo mulailah dari sekarang dan jangan banyak alasan Iya, gitu Pak jangan ya. banyak alasan. Oke, semoga bermanfaat dan see you di video selanjutnya.